Apa Anda mau makan sesuatu? Saga tersenyum mendengar tawaran dari Dania. Dia melihat orang-orang di sekelilingnya. Mereka masih mematung, menonton dengan perasaan campur aduk, cenderung takut. Apa yang kalian lihat? Lanjutkan makan kalian. Baik Tuhan. Kemudian mereka bubar, kembali ke meja makan. Yang tadi bersuara berisik dan bisik-bisik, kini suasana menjadi mencekam. Mereka meneruskan makan, walaupun kini tidak terlalu berselera. Selamatkan aku, Sekretaris Han. Dania memohon melalui sorot matanya. Tuan muda, saya akan menyiapkan meja di ruangan lain. Sekretaris Han si pembaca pikiran yang berguna dalam situasi mencekam. Saga menarik tangan Dania agar mengikutinya. Mereka duduk di ruang tamu yang lenggang. Bodoh, tunjuknya di kening Dania. Apa? Dari Dania. Tundukkan kepalamu hanya kepadaku. Menunding kening Dania lagi. Pakai namaku untuk membungkam mulut mereka. Saya tidak apa-apa, mereka kan keluarga saya. Getir menjawab. Inilah kelemahan terbesar Dania. Keluarga? Saga tertawa sendiri. Benar keluarga? Itulah tali yang mengikatmu denganku. Satu kecupan lembut di pipi Dania membuat gadis itu terlonjak. Untung aja dia tidak mendorong tubuh Saga. Kalau dia melakukannya karena refleks, maka habislah dia. Kau senang aku datang? Iya sayang. Kali ini aku benar-benar senang melihatmu. Kamu datang udah seperti dewa penolong untukku. Berterima kasihlah dengan benar. Mengusap bibir Dania dengan jemarinya, lalu melumat bibir itu. Dia menghentikan sebentar serangannya. Bernapaslah bodoh. Kelagapan Dania menjawab. Serangan selanjutnya kembali dilancarkan. Di ujung ruangan sekretarisan memalingkan wajah. Malam semakin berputar. Gelap semakin larut dan menenggelamkan penduduk bumi untuk masuk ke dalam mimpi-mimpi panjang. Mengistirahatkan sejenak tubuh untuk mengumpulkan kembali tenaga demi esok hari yang lebih baik. Di rumah ini pun pesta telah berakhir. Satu persatu keluarga pamit pulang. Mereka tampak sangat senang karena mendapat kesempatan untuk menyapa presiden antarna grup. Melihat dari dekat, bernapas dengan udara yang sama, sudah menjadi kebanggaan yang bisa mereka ceritakan pada teman sejawatnya. Pesta ulang tahun Gunawan kali ini adalah pesta paling spesial sepanjang hidupnya. Statusnya di hadapan keluarga besar naik drastis. Dania yang tadi dipandang sebelah mata pun tidak luput dari jilatan sikap mereka. Seperti menjilat ludah sendiri, mereka tidak tahu malu, berpamitan dengan hangat, dan bahkan ada yang memeluknya, mengajaknya bermain dan berjanji akan mengirimkan hadiah pernikahan. Dania tersenyum, jujur, saat ini dia dalam kondisi hati yang sangat buruk. Berubah orang-orang ini, setelah kedatangan Tuan Saga, hanya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak berharga tanpa laki-laki yang sedang melingkarkan tangan di pinggangnya ini. Terima kasih Tuan Saga, Anda udah menyempatkan waktu datang ke pesta sederhana kami. Saga hanya duduk mendengarkan dan tidak bicara apapun. Tapi dia membiarkan Ayah Dania terus saja bicara. Dia sendiri lebih tertarik dengan wanita yang ada di sampingnya. Saga memainkan rambut Dania, menariknya, memaksa gadis itu menoleh dan memperhatikannya. Hanya fokus padanya. Aku ingin menciumnya. Mata Saga fokus menelusuri lekukan leher Dania. Aku ingin menciumnya. Sialan. Apa yang aku pikirkan sekarang? Lihat aku. Hanya lihat aku sekarang. Apa kamu mau menginap di sini? Tanyanya sambil membelai rambut Dania. Ternyata dia bisa bertahan. Karena tidak mungkin dia melakukannya di depan orang tua dan Nia kan? Pertanyaannya berhasil membuat Dania fokus padanya. Tidak, spontan berteriak. Karena reaksi spontanitas yang menolak, Saga malah semakin menjadi. Dia kan selalu senang kalau Dania tidak suka. Intinya dia akan melakukan apapun yang tidak diinginkan Dania. Dan Dania menyesali jawaban reaktifnya barusan karena dia melihat bibir Saga tersenyum mencurigakan. Kenapa? Aku ingin tidur di kamarmu, tempat di mana dulu kamu tidur sebelum menikah denganku. Tersenyum, tidak peduli semua orang di ruangan ini, kecuali manusia setengah patuh sekretarisan, sudah terkejut dan panik. Apalagi ibu, dia yang udah terlihat takut semakin tampak bias.
Benarkah dia punya rencana terselubung? Senyumannya sudah seperti itu. Dan kamarku, tidak, dia tidak boleh melihat kamarku. Saya akan menyiapkan kamar tamu untuk Anda, Tuan. Ibu yang dari tadi hanya menunduk, dia membuka suara. Dia kembali meremas tangannya khawatir ketika lagi-lagi sorot mata Saga tertuju padanya. Kenapa? Aku ingin tidur di kamar istriku yang dulu. Masih tetap dengan pilihan pertamanya. Karena melihat gelagat wanita itu mencurigakan, Saga malah semakin tertarik saja. Kamar Dania udah lama tidak dipakai, jadi berantakan. Saya akan minta pelayan menyiapkan kamar tamu. Nia, nggak apa-apa kan kalau tidur di kamar tamu? Kamu bisa membantu ibu mengganti spray tempat tidur, biar ayah dan Tuan Saga bisa berbincang. Ibu bicara udah dengan kalimat memohon. Seharusnya Dania menyeringai sekarang, tapi dia sungguh anak yang baik ya. Dia merasa iba melihat ibu tirinya. Apa? Kau suruh istriku apa? Mengganti spray? Haha, sepertinya kalian benar-benar tidak tahu posisi kalian ya. Amarahnya memuncak mendengar kalimat ibu. Sayang, bukan gitu. Dania memeluk Saga yang udah bicara sambil berteriak. Ibu hanya ingin aku membantu memilihkan spray yang cocok. Ya kan, Bu? Dania menoleh pada ibunya, berusaha menyelamatkan wanita itu. Kurang baik apa dia? Seharusnya dia menikmati ini sebagai ajang balas dendam kan? Tapi ternyata tidak. Sebencinya dia pada ibu tirinya, dia masih menganggap bahwa keluarga adalah hal paling penting di atas semuanya. Iya Tuan. Ibu menjawab terbata. Saga hanya memandang sebentar, lalu beralih pada Han. Sekretarisnya duduk di sofa tidak jauh dari mereka duduk. Han, saat namanya dipanggil sekretaris cekatan itu sigap dan langsung mendekat. Ya Tuan Muda. Siap menunggu perintah. Bereskan kamar. Aku dan Dania akan menghabiskan malam di sini. Memutuskan semuanya secara sepihak, sekaligus memberitahu keluarga Dania untuk jangan melakukan apapun Han yang akan menyiapkan semuanya. Baik Tuan Muda. Han mengangguk lalu pergi keluar. Terdengar dia menelpon dan bicara panjang. Dania hanya menduga-duga apa yang dilakukan sekretaris Han setelah mendengar perintah sependek itu. Apa dia benar-benar tahu apa yang harus dia lakukan? Memang dia sehebat itukah? Aku saja tidak paham yang dia mau Tuan Saga apa. Bereskan kamar, aku dan Dania akan menghabiskan malam di sini. Membereskan kamar, menghabiskan malam? Apa? Laki-laki aku yang jadi korbannya? Apa-apaan dia ini? Dia memanggil Pak Mun dan para pelayan datang ke rumah ini. Lihat, apa yang dia bawa? Kenapa sekalian tidak membawa tempat tidur? Kenapa tidak sekalian kalian pindahkan kamar Tuan Saga kemari? Memangnya kalian pikir kami mau menginap berapa lama gitu? Apa Anda mau saya membawa tempat tidur juga? Bertanya pada Dania yang menatapnya kesal. Han tahu nona mudanya pasti ingin menendang atau menginjak kakinya sekarang. Tidak, menggeram kesal. Tolong kalau gila juga kan harus ada batasannya dong. Mendekat dan berkata lirih, supaya hanya Han yang mendengar. Tempat tidur di kamar tamu juga sangat nyaman. Sayang, aku antar Pak Mun ke kamar tamu dulu ya. Sudah berkata dengan suara normal. Saga malah melirik ibu. Tidak nih ya, kamu temani Tuan Saga aja, biar ibu yang mengantar mereka ke kamar tamu. Ayo silakan Pak, lewat sini. Ibu pergi, dan dia kembali duduk di samping Saga. Raksa yang duduk jauh hanya mengamati. Risa menggigit jarinya khawatir melihat semua pemandangan sepanjang acara. Setelah kedatangan Tuan Saga dan saat ini, dia sungguh-sungguh merasa sebentar lagi duri tajam akan melilitnya kuat, membalasnya dengan lebih tidak manusiawi daripada yang udah dia lakukan pada Dania. Ibu pun berjalan gemetar, mengingat semua hal yang dia lakukan kepada Dania. Dia tidak pernah berpikir kalau anak tirinya itu benar-benar mendapatkan kasih sayang Tuan Saga. Sesal tiada tara menghujani dirinya. Sambil menunggu Pak Mun menyiapkan kamar, pembicaraan ayah kembali berlanjut yang isinya berterima kasih tentang perusahaan dan juga anaknya. Dia melirik Dania, memberikan sorot mata hangat yang masih dirasa janggal oleh Dania. Tapi gadis itu tersenyum tulus dengan ucapan ayahnya. Ya, mungkin ini kerinduan yang udah teramat lama. Saat ayahnya mencoba menyentuh hatinya,
Jiwanya yang selama ini kering akan kasih sayang pun berterima kasih. Lupa semua hal buruk yang udah dilakukan ayahnya. Saga hanya membalas rekannya, tidak jauh berbeda ketika dia bicara dengan orang lain selama ini. Aku mau mandi. Saga bangun sambil menoleh kepada Dania. Kata-katanya menghentikan bicara ayah Dania secara paksa, padahal Gunawan belum menyelesaikan pujian-pujiannya. Baik, saya akan siapkan. Dania bangun menyusul Saga yang udah berjalan ke arah Pak Mun tadi pergi. Ayah, kami permisi. Baiklah, pergilah. Tuan Saga pasti lelah. Pergi dan layani dia. Ayah dan Nia tersenyum sangat senang. Hanya Tuhan yang tahu arti balik senyuman itu. Dan Nia menoleh sekali lagi pada ayahnya, berharap senyum hangat itu selamanya tertuju untuknya, terlepas apapun hubungannya dengan Tuan Saga nanti. Dan Nia menggandeng lengan Saga agar mengikutinya. Setelah kedua orang itu menghilang, Gunawan memberikan perintah kepada bibi pelayan untuk mengantar sekretarisan menuju ke kamarnya. Laki-laki yang sedari tadi hanya diam dan entah makan atau tidak tadi itu, tidak ada yang tahu. Benar, rasanya sekretarisan memang belum pernah ketahuan makan atau minum sekalipun ya. Silahkan beristirahat sekretarisan, bibi akan mengantar ke kamar Anda. Gunawan bicara dengan sopan, sama sopannya ketika bicara dengan Tuan Saga, karena dia tahu laki-laki di hadapannya ini sama berkuasanya di antar negro. Han menganggukkan kepala, mengucapkan terima kasih lalu berjalan mengikuti bibi pelayan. Rasanya juga udah lelah dan ingin tidur, gumamnya. Baiklah, untuk hari ini sepertinya cukup. Tuan muda tidak mungkin keluar dari kamarnya lagi. Hari yang benar-benar merepotkan. Sepertinya ini pertama kalinya Tuan muda peduli pada orang lain. Bahkan pada keluarga Helena pun tidak begini. Nona Dania, Anda benar-benar berhasil membuat Tuan Saga mati gaya. Aku ingin mandi air hangat lalu tidur. Sekretarisan masuk ke dalam kamar. Hari untuk sebagian orang udah berakhir, tapi untuk yang lain malam panca mungkin baru saja dimulai. Yang pasti malam belum berakhir untuk penghuni kamar sebelah sini. Dania yang udah selesai mandi di kamar mandi di luar, rebahan menunggu di tempat tidur. Sementara itu masih terdengar jatuhnya air dari kamar mandi. Tuan Saga sedang ada di dalam sana, mandi setelah tadi mengumpat kesal, protes dengan kondisi kamar mandi yang sempit. Jangan bandingkan rumahmu dan rumahku. Dan ini lagi, Pamun, kenapa membawakanku baju tidur juga sih? Dia pikir aku mau melakukan apa ya di sini? Aku ingin baju tidur lama aku kembali. Aku mau protes, tapi aku protes pada siapa? Tapi karena tidak mungkin memakai pakaian pesta yang dia pakai tadi, atau bahkan seberani itu memakai pakaiannya sendiri yang masih ada di rumah ini, akhirnya Dania memakai juga baju tidurnya. Baju tidur Saga saja normal, kenapa bajuku begini sih? Dania mengomel sambil menarik-narik bajunya seperti anak kecil protes. Pintu kamar mandi terbuka. Anda sudah selesai? Dania bangun dari tempat tidur saat Saga keluar dari kamar mandi. Hei, kenapa tempat ini sempit sekali? Masih meneruskan kekesalannya yang tadi. Keringat rambutku. Saga berjalan duduk di tempat tidur, sementara Dania duduk di samping, bersimpuh di belakangnya, mengambil handuk kecil yang menempel di bahu Saga. Tumben dia tidak melemparkannya padaku, tapi kenapa Anda telanjang dada? Pakai baju Anda kenapa? Mohon normallah, ini kan bukan di rumahmu. Maaf kalau Anda tidak nyaman. Bagaimana kalau kita pulang aja? Bicara pelan sambil mulai mengeringkan rambut dan handuk kecil. Dan dia memberi pijatan lembut di kepala. Teori memijat kepala udah dia lewatkan. Berusaha mengingat kembali penjelasan guru di sekolah memijatnya. Kenapa? Bukannya ini rumah keluarga kesayanganmu? Seharusnya kamu senang kan aku mengizinkanmu menginap? Saga menggoyangkan kepalanya, menikmati setiap sentuhan Dania. Apa mereka memperlakukanmu dengan baik sebelum aku datang? Pertanyaan Saga membuat Dania terkejut. Dia terdiam. Kenapa ini? Apa dia datang karena peduli padaku? Dia pasti tahu. Ya, Han pasti tahu bagaimana aku diperlakukan oleh keluarga aku sebelum menikah. Dia bahkan tahu nama mantan pacarku.
Mengerikan sekali. Jadi Tuan Saga datang karena dia peduli padaku? Tapi benarkah? Kenapa Anda datang, sayang? Bukankah Anda sangat sibuk hari ini? Saga menyentuh tangan Dania yang sedang menyentuh kepalanya. Tidak menjawab, lalu dia tiduran tengkurap. Dania bingung kan, mau apa laki-laki ini pikirnya. Kenapa lagi? Seharian ini aku bekerja sangat keras dan tubuhku sakit semua. Aku datang karena mau kau memijatku. Dia menepuk bahunya beberapa kali. Pijat aku. Apa? Sia-sia aku udah sedikit tersentuh tadi. Benar, dia ini Tuan Saka. Dania, memang apa yang kamu harapkan? Cepat, kenapa bengong? Sudah naik 1 oktav, nada suaranya. Iya sayang, mulai menyentuhkan tangannya di punggung Saga. Awas kau, kalau pijatanmu masih seperti dulu. Belum apa-apa udah mengancam, padahal ya dari dulu dia juga udah senang dengan hasil pijatan Dania. Baik, saya udah mulai kelas memijat, udah 2 kali, saya mulai ya. Baguslah, buat dirimu berguna. Dania mengepalkan tangannya membuat gerakan meninju di udara, tepat di belakang kepala Saga. 2 kali, sambil mulutnya maju beberapa senti. Kau sedang memakiku sekarang? Saya, mana mungkin? Bagaimana? Apa Anda merasa nyaman? Berusaha mengalihkan topik, tangan Dania menyusuri punggung dan tengkuk Saga, memberi tekanan yang normal seperti yang dia pelajari ketika kelas memijat. Orang ini, kenapa dia sempurna begini sih? Tubuhnya juga sangat harum. Hei, otak, apa yang kamu pikirkan? Sebelum memujinya, pikirkan semua hal jahat yang udah dia lakukan kepadamu. Dia bahkan meniduriku semaunya. Bukankah kamu memang istrinya? Hei, hati, kumohon, kamu hatiku bukan sih? Kenapa membelanya? Aku kan cuma bilang, kalau kamu istrinya, wajar kan dia tidur denganmu? Kalau kau keluar dari tubuhku sekarang, masuk saja ke hatinya dan berdiam diri di hatinya. Dingin itu,